Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu, dan semua kita pasti diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Bersyukur kepada Tuhan, pemeliharaannya telah nyata bagi setiap kita. Saya percaya bahwa semua kita bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang prima, dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah daripada Allah Roh Kudus bagi setiap kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak pagi hari ini kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai dengan 20. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purba kala. Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai dengan 20. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 12 sampai dengan 15. Kejadian pasal 24 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimbah air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimbah air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolonglah miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milkah, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Kejadian pasal 24 ayat 12 sampai dengan 15. Tuhan adalah gembala yang baik. Oleh sebab itu ia bersedia membimbing orang yang memohon tuntunannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, para pemirsa, dimanapun Anda berada pada saat ini, bimbingan Tuhan ini sangatlah kita perlukan. Sebab hidup ini merupakan rangkaian keputusan. Apabila keputusan yang kita ambil bersifat tepat, maka hidup kita akan berbahagia. Sebaliknya,
Apabila keputusan itu keliru, maka hidup kita akan porak-poranda. Sedangkan acap kali kita tidak tahu keputusan mana yang harus kita pilih. Inilah alasan mengapa kita perlu memohon tuntunan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha tahu dan hikmatnya tidak terbatas. Alasan yang tidak kalah pentingnya dari hal itu adalah bahwa Tuhan bersedia menuntun orang yang berharap kepadanya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan teristimewa untuk seluruh keluargaku di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya, bahwasannya mengharapkan tuntunan Tuhan tidak akan mengecewakan. Itulah yang dialami oleh hamba Abraham, seperti yang dicatat di dalam Kejadian pasal 24. Memperoleh tugas dari tuannya, Abraham, agar dirinya mencarikan jodoh bagi Ishak yang bersangkutan memohon tuntunan Tuhan. Ia menyadari terbatasnya kemampuan dirinya untuk memilih gadis mana yang tepat untuk menjadi istri bagi anak majikannya itu. Permohonannya tidak sia-sia, sebab bukan saja Tuhan mampu menuntun dirinya, ia juga mau membimbing hamba dari Abraham ini sesuai dengan doanya. Singkat kata, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap agar ia menuntun yang bersangkutan di jalan yang benar. Ia mampu dan mau untuk melakukan hal tersebut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar pagi hari ini dari hambanya Abraham, bagaimana ditugaskan untuk mencari pasangan hidup bagi anak kekasih Ishak. Kita melihat dia sadar bahwa dia tidak bisa berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu dia mencari tuntunan Tuhan. Kita pun harus sadari bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita butuh bimbingan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak mari jangan jauh dari setiap persekutuan yang ada. Tapi kita datang supaya kita bisa memperoleh hadirat Tuhan. Hari ini pun, pagi ataupun sore hari, saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari datang beribadah. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah ini. Sebab Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembala yang mengerti isi hati kita. Apapun yang belum kita pikirkan, Tuhan telah pikirkan. Dan percayalah bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Apapun pergumulanmu hari ini, ingat, Tuhan tetap Tuhan. Dia berkuasa untuk menepati janjinya dan dia berkuasa untuk melakukan janjinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita sadar akan hal ini dan kita datang mencari wajahnya, maka kita akan menemukan sesuatu yang kita impikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah tersesat dan tidak akan pernah menyesatkan orang yang memohon tuntunan-Mu. Bawalah kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Berikanlah kepada kami telinga yang dapat mendengar suara-Mu dan mata yang dapat mengenali kehendak-Mu. Anugerahilah diri kami dengan hati yang taat kepada kehendak-Mu dan rela menaklukkan diri kepada rencana-Mu. Kami percaya rencana-Mu senantiasa yang terbaik bagi diri kami. Engkau tidak pernah merancangkan hal yang jahat
sebab hatimu tulus dan berlimpah-limpah kasih-Mu. Kami percaya orang yang berharap kepadamu dengan segenap hatinya tidak akan pernah Engkau kecewakan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan-kesempatan guna menikmati kebaikan-Mu yang Engkau bukakan bagi diri kami pada hari ini. Engkau sungguh baik dan kemurahan-Mu tidak pernah berkesudahan. Bagaikan seorang bapa yang baik dan senantiasa merancangkan hal yang baik untuk anak-anaknya. Demikianlah Engkau merencanakan hal yang mulia bagi hari depan kami. Bagaikan seorang gembala yang menuntun kawanan dombanya ke air yang tenang. Demikianlah Engkau menyegarkan jiwa kami dengan kebaikan-Mu. Di dalam perlindungan-Mu kami merasa aman. Ke dalam anugerah-Mu kami mempercayakan masa depan kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau adalah gembala kami yang agung. Engkau adalah gembala kami yang mulia, yang senantiasa mengerti isi hati kami dan kehendak kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami datang kepada Engkau, tidak pernah sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Pagi hari ini, sebelum kami melangkah lebih jauh dalam hari ini, ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, biar apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini terjadi seturut kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat ya Allah, yang melawan kehendak titah perintah-Mu. Ampuni kami, berikan kami hati yang baru, hati yang taat dan setia kepada firman-Mu, yang melakukan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan memberkati mereka, pimpin mereka, tuntun mereka ya Allah Roh Kudus. Berikan hati yang haus dan lapar untuk mencari kebenaran firman-Mu ya Allah. Tuhan, bawa kami semua untuk datang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah-ibadah yang ada hari ini. Baik itu pagi hari maupun sore hari, baik itu online ataupun onsite. Tuhan, tolong kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh merindukan Engkau, sehingga kami semua boleh melangkah untuk boleh mengambil bagian di dalam persekutuan ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua ya Allah. Bapa, terima kasih. Hamba juga mau berdoa spesial bagi hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk dan keluarga besarnya. Tuhan, turut campur tangan bagi hamba-Mu ini. Berikan hati yang taat, hati yang setia, hati yang selalu mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh. Dan Tuhan pakai hidupnya sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kebenaran kepada banyak orang yang ditemuinya. Dimulai dari pribadinya, rumah tangganya, dan lingkungan. Tuhan senantiasa turut campur tangan. Biarlah kuasa Tuhan menyertai semua pekerjaan dan pelayanannya. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangannya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati orang tuanya, mama kekasihnya, oma kekasih. Tuhan turut campur tangan dan kami percaya kesembuhan terus terjadi di dalam seluruh kehidupan oma. Tuhan yang memberikan kekuatan itu kembali. Darah anak domba Allah mengalir memenuhi seluruh tubuh daripada oma. Kesembuhan turun atas oma. Bilur Yesus menyembuhkan oma. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah itu. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati cucu kekasih Elgire. Tuhan buat pertumbuhan yang sehat dan kuat kepada Elgire. Berikan hikmat, berikan kepintaran, berikan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh mengalami pertumbuhan dengan kuat dan sehat karena Tuhan Yesus yang memimpinnya. Tuhan berkati dia mulai hari ini dan seterusnya. Pengawalan malaikat Tuhan bersama dengan dia senantiasa. Terima kasih
Tuhan memberkati seluruh kehidupan daripada Ibu Rida, anak-anak cucu diberkati semuanya. Pekerjaan dan teristimewa pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi ini hamba juga bersyukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan, di mana Tuhan boleh memberkati anak kekasih kami, Edward Siregar. Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah roh takut akan Tuhan timbul, bertumbuh, dan kuat di dalam hidupnya. Dan rasa kasih kepada Engkau semakin meningkat Bapa. Hidupnya dipersembahkan untuk Engkau ya Allah selaku alatmu sebagai hamba-Mu. Tuhan memberkati Edward Siregar dengan bertambah 1 tahun usia ini, membuat dia semakin hidup mengasihi Engkau. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi teman-temannya, pakai hidupnya menjadi berkat sebagai alatmu, sebagai hamba-Mu untuk mempermuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik dan penyayang atas hidup dari anak kekasih Edward Siregar. Berkati bapaknya Pak Siregar, Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan. Berkati ibunya yang berada di Jakarta dalam tugas pekerjaan, Tuhan lindungi dan pelihara. Dan semua pekerjaan yang dikerjakan dapat selesai dengan baik. Berkati kakaknya Dr. Tari di Makassar, Tuhan juga memberkati dalam semua tugas pekerjaan, sehingga apa yang dikerjakan itu boleh berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih untuk kasih setiamu kepada anak kekasih Edward Siregar. Dan hamba juga terus berdoa Tuhan memberkati keluarga hamba juga yang ada di Sorong. Untuk Ibu Abun, Tuhan terus nyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, kesembuhan itu terus terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga untuk Pak Leonard Stanley dan istri, Tuhan juga berikan kesembuhan, dan kesembuhan terjadi sekarang dan seterusnya. Pemulihan terus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan menuntun mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba juga mau berdoa memberkati Ibu Luciana Kasih Haryanti ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan selamanya. Engkau baik, Engkau menuntun dia bahwa dia hidup di dalam takut akan Tuhan dan mengutamakan Engkau lebih dari segala-galanya. Tuhan pimpin dia karena Engkau adalah gembala yang baik yang membawanya ke air yang tenang dan menyegarkan jiwanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang beribadah pada hari ini, pagi maupun sore. Dalam semua persiapan kami, Tuhan kami percaya yang kami butuh adalah kehadiran-Mu dalam setiap ibadah kami. Sehingga ibadah yang kami lakukan bukan ibadah rutinitas, tetapi kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu membawa berkat yang besar atas hidup kami. Kehadiran-Mu membawa pemulihan, perubahan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah-ibadah yang kami jalankan, pagi maupun sore hari. Urapi hamba-hamba-Mu ya Allah dengan urapan baru pagi hari ini, agar kami semua boleh melakukan pelayanan-pelayanan dengan otoritas daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa berkati bangsa negara kami, berkati tanah Papua dan setiap daerah yang kami tinggal, spesial bagi Manokwari. Kami menikmati berkat Tuhan pada hari Minggu ini. Seluruh wilayah menikmati damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan syukur kami. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok hari. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati. Ingat, jangan lupa
beribadah, bersandar, bergantung, memohon tuntunan daripada Yesus Kristus, Gembala yang agung. Maka saudara, kita semua akan mendapat jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, shalom MDC.